Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, selamat sore teman-teman semua. Jadi kali ini saya Nika Mawe Cantika Sari dan juga Syifa Syafira akan mempresentasikan mengenai zat adiktif. Baik, untuk yang pertama, apa sih itu zat adiktif? Jadi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329 garing Menkes garing per garing 12 garing 76, zat adiktif makanan adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan sewaktu mengolah makanan untuk meningkatkan mutu dari makanan tersebut. Nah, apa saja sih bahan dari tambahan zat adiktif tersebut? Nah, ada dua, yaitu zat adiktif sengaja dan juga zat adiktif tidak sengaja. Di mana zat adiktif sengaja yaitu aditif yang diberikan dengan sengaja untuk maksud tertentu. Misalnya, untuk meningkatkan cita rasa, kita biasanya menambahkan pemanis buatan, sukrosa, atau yang lain sebagainya. Selanjutnya adalah zat adiktif tidak sengaja, yaitu zat adiktif yang terdapat dalam makanan dengan jumlah zat yang sangat kecil akibat dari suatu proses pengolahan. Nah, apa saja contoh dari zat aditif? Yang pertama, zat aditif pengikat logam atau sukestran. Nah, ini merupakan zat pengikat logam yang merupakan bahan stabil yang digunakan dalam berbagai pengolahan makanan. Contohnya adalah ion Fa pada ferritin, porfirin, hemoglobin, logam Co, dan juga Zn. Nah, zat pengikat logam ini juga dapat berupa zat organik seperti asam asitrat dan juga EDTA. Nah, penambahan sukretan pada sayuran sebelum pengolahan ini dapat mencegah perubahan warna yang disebabkan oleh logam itu sendiri. Nah, dalam berbagai minuman, zat pengikat logam ini digunakan sebagai pengasam dan pengikat logam yang dapat mengkatalis oksidasi komponen cita rasa dan juga warna. Nah, selanjutnya yaitu zat anti kerak. Nah, zat anti kerak ini biasanya digunakan pada bahan yang berbentuk tepung atau butiran yang bersifat higroskopik untuk mempertahankan sifat butiran. Contohnya adalah kalsium silikat dan juga CO sitrat. Nah, contohnya kalsium sitrat ini digunakan untuk mencegah adanya pergeseran dari kue soda. Ca sitrat pada bahan tepung juga digunakan sebagai pencegah penggumpalan selama proses pengolahan agar tepung tersebut tidak larut dalam air. Selanjutnya adalah zat pemantap. Nah, jaringan sel tanaman ini kan memiliki tekstur yang keras, maka dari itu diperlukan suatu proses pengolahan ataupun pemanasan. Nah, kadang untuk melakukan pengolahan tersebut, jaringan sel tanaman ini akan menjadi lunak. Untuk mempertahankan tekstur keras ini, kita bisa lakukan dengan penambahan zat pemantap. Nah, yaitu menambahkan garam Ca ion kalsium yang akan berikatan dengan pektin dan membentuk Ca pektinat sehingga jaringan dari sel tanaman ini akan memiliki tekstur yang keras sesuai yang diharapkan. Baik, selanjutnya adalah zat pemanis sintetis. Nah, zat pemanis sintetis ini mungkin teman-teman udah biasa ya melihat. Nah, zat ini akan menimbulkan rasa manis atau dapat membantu mempertajam penerimaan rasa manis tersebut. Sedangkan kalori yang akan dihasilkan akan lebih rendah dari gula. Nah, contohnya adalah garam Na dan Ca siklamat ataupun ada Ca atau Na sakarin. Nah, teman-teman, garam Na dan Ca siklamat ini memiliki rasa 30 kali dari sukrosa, tetapi penggunaannya dilarang di bagian Amerika. Tetapi di Indonesia sendiri, penggunaan zat ini masih diperbolehkan. Selanjutnya Ca atau Na sakarin. Nah, kalau ini memiliki 400 kali lebih berasa dari sukrosa. Dan kalaupun kita menggunakan cairan ini dengan banyak, ini akan menimbulkan rasa pahit. Nah, sama seperti garam Na dan Ca, sakarin maupun siklamat jika digunakan secara berlebihan tentunya akan bersifat toksik dalam tubuh dan akan mengakibatkan berbagai macam penyakit, yaitu penyakit kandung kemih. Sekian akan dilanjutkan oleh Syifa. Selanjutnya yaitu zat penjernih larutan. Nah, masalah yang utama dalam pembuatan bir, anggur, dan juga sari buah adalah timbullah kekeruhan, pengendapan, dan juga oksidasi yang menyebabkan perubahan warna.
Senyawa kimia yang bertanggung jawab atas terjadinya perubahan tersebut terutama berasal dari golongan fenol seperti antosianin, flavonoid, leukoantisianogen, dan juga tanin. Nah, protein atau pektin itu nanti akan bereaksi dengan polifenol membentuk koloid yang menimbulkan kekeruhan. Untuk menghilangkan kekeruhan tersebut itu dapat dipakai enzim yang menghidrolisis protein atau pektin. Tetapi kadang-kadang juga akan terbentuk busa kalau kadar enzimnya terlalu banyak. Sehingga lebih sering dipakai bahan penjernih dan adsorben yang dapat menyerap polifenol atau protein. Di sini ada bentonit. Nah, bentonit ini adalah zat penjernih yang digunakan dalam anggur untuk mencegah pengendapan protein. Nah, untuk menjernihkan minuman itu seringkali digunakan senyawa golongan protein yaitu gelatin. Nah, penambahan gelatin pada sari buah itu akan membentuk kompleks gelatin tanin yang dapat diendapkan kemudian dipisahkan. Pada sari buah dengan kandungan polifenol yang rendah, ditambahkan asam tanat atau tanin untuk mempermudah pengendapan dari gelatin tersebut. Nah, bahan penjernih lainnya yang sering digunakan yaitu adalah arang aktif. Akan tetapi arang aktif itu selain menyerap molekul-molekul yang besar, juga bisa menyerap molekul-molekul yang lebih kecil seperti pigmen dan juga senyawa lain yang penting artinya dalam cita rasa. Selanjutnya adalah zat pemucat. Jadi biasanya pada tepung terigu yang baru itu akan berwarna kekuningan dan bersifat kurang elastik. Nah, kalau dijadikan adonan roti, tepung itu tidak bisa mengembang dengan baik. Nah, untuk memperoleh terigu dengan mutu baik, terigu itu akan dibiarkan selama kurang lebih 6 minggu. Selama masa pemeraman tersebut, bahan-bahan yang menyebabkan sifat lekat dan juga pigmen karotenoid itu akan teroksidasi sehingga akan diperoleh tepung terigu yang berwarna putih dengan daya kembang yang baik. Nah, karena prosesnya ini tidak praktis, cukup lama, jadi untuk mempercepat prosesnya itu akan ditambahkan zat pemucat. Nah, zat pemucat ini sifatnya oksidator, jadi ikatan rangkap dalam karotenoid yaitu xanthofil akan dioksidasi. Nah, degradasi pigmen karotenoid akan menghasilkan senyawa yang tidak berwarna. Nah, di samping zat pemucat yang berfungsi sebagai pemucat saja, ada juga yang berfungsi untuk meningkatkan daya mengembang dari terigu. Dan ada juga yang berfungsi gabungan keduanya, misalnya dari benzoil peroksida yang sifatnya memucatkan terigu saja. Atau ada KBRO3, CaIO32, dan CaO2 yang sifatnya hanya meningkatkan daya mengembang terigu. Namun pada gas Cl2, CiP2, nitrosil klorida, dan nitrogen oksida itu bisa berfungsi ganda. Jadi dia bisa mengucatkan terigu dan juga bisa meningkatkan daya mengembang terigu. Dan ini wujudnya gas dan akan aktif ketika berhubungan dengan terigu. Nah, dalam penggunaan bahan pemucat yang bersifat oksidator ini perlu diperhatikan jumlahnya. Karena pemakaian yang berlebihan itu akan menghasilkan adonan roti yang pecah-pecah dan butirannya itu tidak merata. Kemudian warnanya juga akan keabu-abuan dan volumenya juga akan menyusut. Selanjutnya adalah asidulan atau zat pengasam. Nah, asidulan ini merupakan senyawa kimia yang bersifat asam yang ditambahkan pada proses pengolahan makanan dengan berbagai tujuan. Nah, asidulan ini bisa bertindak sebagai penegas rasa dan warna atau juga bisa menyelubungi cita rasa yang tidak disukai. Nah, sifat asam senyawa ini bisa mencegah pertumbuhan dari mikroba dan bisa bertindak sebagai bahan pengawet juga. Nah, pada pH rendah buffer itu bisa mempermudah proses pengolahan. Nah, bahan ini akan bersifat sinergis terhadap antioksidan dalam mencegah ketengikan dan juga browning. Asam ini juga kadang-kadang ditambahkan pada buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang pH-nya sedang dengan tujuan untuk menurunkan pH sampai di bawah 4,5. Nah, dengan penurunan pH ini maka suhu sterilisasi yang dibutuhkan juga akan lebih rendah dan kemungkinan tumbuhnya mikroba yang berbahaya itu akan lebih kecil. Nah, pada asam kalium tartat itu sering digunakan dalam pembuatan kembang gula dan juga coklat untuk mengurangi hidrolisis atau inversi sukrosa. Nah, dengan adanya gula redoksi yang rasanya lebih manis ini, pembentukan dari kristal sukrosa juga akan terhambat. Nah, salah satu tujuan utama penambahan asam pada makanan adalah untuk memberikan rasa asam. Asam juga bisa mengintensifkan penerimaan dari rasa-rasa lain. Nah, unsur yang menyebabkan rasa asam itu adalah ion H+, atau ion hidrogenium H3O+.
Untuk asam yang banyak digunakan pada bahan makanan ini adalah asam organik seperti asam asetat, asam laktat, asam sitrat, asam fumarat, asam malat, asam susinat, dan juga asam tartat. Nah, untuk satu-satunya asam organik yang digunakan sebagai pengasam makanan itu adalah asam fosfat. Nah, untuk asam anorganik lain seperti HCl dan juga H2O4 itu dia mempunyai derajat disosiasi yang tinggi sehingga akan berakibat kurang baik bagi mutu produk akhir nantinya. Nah, selain untuk tujuan di atas, beberapa macam asam dan juga senyawa yang bersifat asam itu juga punya fungsi sebagai bahan pengawet, bahan pengembang adonan, pengkelat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengembang adonan. Nah, beberapa senyawa kimia itu akan terurai dengan menghasilkan gas dalam adonan roti. Dan selama pembakaran, volume gas bersama dengan udara dan juga uap air yang ikut terperangkap dalam adonan ini akan mengembang, sehingga diperoleh roti dengan struktur yang berpori-pori. Senyawa kimia tersebut juga terdapat dalam tepung terigu yang sudah diperam, tepung adonan, dan juga tepung soda kue. Bahan pengembang adonan yang sekarang dipakai itu menggunakan bahan-bahan kimia yang menghasilkan gas CO2. Nah, gas ini diperoleh dari garam karbonat atau garam bikarbonat. Bahan pengembang yang umum digunakan adalah natrium bikarbonat atau NaHCO3. Nah, kadang-kadang garam amonium karbonat atau amonium bikarbonat juga digunakan, tapi garam-garam ini terurai pada suhu tinggi. Dan juga garam KHCO3 itu jarang digunakan karena sifatnya higroskopik dan sedikit menimbulkan rasa pahit. Kemudian bahan pengembang adonan yang saat ini banyak digunakan itu adalah garam asam tartat, kemudian juga Na-aluminium sulfat, glucanolactone, serta garam-garam fosfat. Kemudian tepung soda kue juga merupakan bahan pengembang adonan yang umum digunakan dalam pembuatan roti. Selanjutnya adalah zat pengawet. Zat pengawet itu terdiri atas senyawa organik dan anorganik dalam bentuk asam ataupun garam. Aktivitas bahan pengawet itu tidak sama, misalnya ada yang efektif terhadap bakteri, ada yang kamir ataupun kapang. Nah, di sini untuk zat pengawet organik dulu, zat ini tuh lebih banyak dipakai daripada yang anorganik karena bahan ini lebih mudah dibuat. Nah, bahan organik itu digunakan baik dalam bentuk asam maupun dalam bentuk garamnya. Zat kimia yang sering dipakai itu kayak asam sorbat, asam propionat, asam benzoat, asam asetat, dan epoksida. Untuk asam sorbat itu tergolong asam lemak monokarboksilat yang berantai lurus dan mempunyai ikatan tidak jenuh. Asam sorbat ini tuh terutama digunakan untuk mencegah pertumbuhan kapang dan bakteri, dan dia aktif pada pH di atas 6,5 dan keaktifannya akan menurun dengan pH yang meningkat. Nah, selanjutnya ada asam propionat. Dia punya struktur yang terdiri atas 3 atom karbon yang tidak bisa dimetabolisme oleh mikroba. Nah, untuk hewan tingkat tinggi dan manusia itu bisa memetabolisme asam propionat ini seperti asam lemak biasa aja. Untuk propionat ini efektif terhadap kapang dan beberapa kamir pada pH di atas 5. Selanjutnya ada asam benzoat. Ini merupakan bahan pengawet yang luas penggunaannya dan sering digunakan pada bahan makanan yang asam. Bahan ini digunakan untuk mencegah pertumbuhan dari kamir dan bakteri. Dan dia tuh efektif pada pH 2,5 sampai 4,0. Selanjutnya ada asam asetat atau bentuknya bisa dalam bentuk cuka. Jadi cuka ini adalah larutan 4% asam asetat yang ditambahkan dengan air, dan itu sering digunakan sebagai bahan pengawet dalam roti untuk mencegah pertumbuhan kapang, tetapi dia tidak bisa mencegah pertumbuhan dari kamir. Dan dia efektif, aktivitasnya akan lebih besar pada pH yang rendah. Kemudian untuk bahan pengawet kimia ini biasanya juga hanya bersifat mencegah pertumbuhan dari mikroba saja, tapi ada senyawa epoksida. Nah, epoksida ini seperti etilen oksida dan propilen oksida yang sifatnya itu bisa membunuh semua mikroba termasuk spora dan juga virus. Selanjutnya untuk zat pengawet anorganik ini yang masih sering digunakan adalah sulfit, nitrat, dan juga nitrit. Untuk sulfit, dia selain sebagai pengawet juga bisa berinteraksi dengan gugus karbonil. Nah, hasil reaksinya itu nanti akan mengikat melanoid sehingga mencegah timbulnya warna coklat. Sulfur dioksida juga bisa berfungsi sebagai antioksidan dan meningkatkan daya kembang dari terigu. Kemudian untuk garam nitrat dan nitrit ini umumnya digunakan dalam proses pengawetan dengan penambahan bahan-bahan tertentu curing dalam daging untuk memperoleh warna yang baik dan juga mencegah dari pertumbuhan dari mikroba. Selanjutnya adalah surfaktan. Nah, surfaktan ini digunakan dalam pengolahan pangan untuk meningkatkan mutu produk
dan mengurangi kesulitan penanganan bahan yang mudah rusak. Nah, pemakaian surfaktan selama produk disimpan ini akan mempertahankan viskositas, tekstur, cita rasa, dan juga memperpanjang masa simpan dari produk tersebut. Yang termasuk dalam golongan surfaktan ini adalah pengemulsi, penstabil, pengental, dan pembasah. Nah, untuk pengental sendiri, bahan makanan yang berupa cairan itu bisa dikentalkan dengan menggunakan gummy dan juga bahan polimer sintetik. Dan viskositas yang lebih tinggi itu diperoleh dengan teknik pembuatan emulsi. Jadi partikel-partikel yang terdispersi ditambahkan sehingga lebih banyak dari partikel yang fase kontinunya. Misalnya pada mayones itu akan terkandung lebih banyak minyak daripada fase kontinunya. Fase kontinu itu isinya air dan juga cuka, jadi akan lebih banyak minyaknya. Kemudian untuk pembasah, bahan pangan itu mempunyai daya menyerap air yang berbeda-beda. Ada 3 macam sistem bahan yang bisa mempengaruhi mudah tidaknya bahan tersebut terbasahi oleh air, yaitu pembasahan permukaan yang berlapis lilin, pembasahan kapiler, dan juga pembasahan tepung. Nah, untuk pembasahan permukaan yang berlapis lilin, itu misalnya pada apel dan juga daun kol, itu ada lapisan lilin di permukaannya. Itu akan menyebabkan air sulit diserap dan membentuk butiran air di atas lapisan lilin. Karena itu bahan itu nggak bisa dibasahi. Surfaktan yang dipakai itu harus bisa mengikat lemak sehingga air terikat oleh bahan dan bahan jadi basah. Kemudian untuk pembasahan kapiler, misalnya rehidrasi yang akan dilakukan pada bahan yang mempunyai struktur yang berpori-pori. Makin tinggi tegangan permukaannya, makin besar daya penetrasi airnya. Karena itu penambahan surfaktan yang menurunkan tegangan permukaan akan merugikan karena akan menurunkan daya penetrasi air sehingga daya rehidrasinya akan kecil. Selanjutnya adalah pembasahan tepung. Pembasahan tepung yang terlalu cepat itu akan membuat tepung diselubungi oleh cairan dan menahan udara di dalam sehingga tepung akan jadi sulit larut. Waktu itu kadang-kadang diperlukan surfaktan yang dapat menurunkan tegangan permukaan cairan sehingga absorpsi cairan oleh tepung itu akan lebih mudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.